Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Badianto, NIM 2019-5744. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar metodologi penelitian, yaitu mengenai analisa pengendalian kualitas dengan menggunakan metode Statistical Quality Control atau SQC pada PT XYZ. Yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Pada perkembangan dunia industri, kualitas mulai diperhatikan dan menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pengendalian produksi. Pengawasan kualitas sangat diutamakan oleh perusahaan untuk mempertahankan pasar atau menambah pasar perusahaan. Statistik quality control merupakan sistem yang dikembangkan untuk menjaga standar yang uniform dari kualitas hasil produksi pada tingkat biaya yang minimum dan merupakan bantuan untuk mencapai efisiensi perusahaan. Pada dasarnya, SQC merupakan penggunaan metode statistik untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam menentukan dan mengawasi kualitas hasil produksi secara efisien. Proses perbaikan kualitas produk yang diproduksi oleh PT XYZ harus segera dilakukan agar persentase kerusakan atau cacat produk tidak semakin bertambah. Langkah awal yang harus dilakukan adalah meninjau kembali penyebab utama terjadinya cacat atau kerusakan pada produk. Perusahaan juga harus meninjau kembali kebijakan pengendalian dan pengawasan kualitas produk agar perusahaan tetap kompetitif dalam bersaing. Berdasarkan fenomena yang terjadi pada PT XYZ, di mana kerusakan atau cacat produk masih terjadi, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian berupa studi kasus dengan judul analisa pengendalian kualitas menggunakan statistik quality control atau SQC pada PT XYZ. Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki apakah proses produksi produk masih dalam keadaan terkendali, serta mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya cacat pada produk. Dan diharapkan pula penelitian ini juga dapat diambil manfaatnya oleh PT XYZ sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dari rumus latar belakang yang sudah saya sampaikan, kemudian dapat menemukan masalah. Yang pertama yaitu di mana tingkat kerusakan atau produk cacat pada PT XYZ. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi produk cacat pada PT XYZ. Dan dari rumusan masalah terdapat tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat kerusakan atau produk cacat pada PT XYZ. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi produk cacat pada PT XYZ. Dan pendahuluan, batasan. Yang pertama, lokasi penelitian di PT XYZ. Dan yang kedua, penelitian hanya dilakukan pada proses pembuatan produk yang mengalami cacat produk dan manfaat bagi perusahaan. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan mengenai pentingnya pengendalian kualitas untuk memastikan mutu atau kualitas produk yang akan dihasilkan. Bisa juga untuk mengurangi biaya perbaikan dan produk serta memberikan kepuasan kepada konsumen. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman dan penerapan ilmu manajemen operasional yang berfokus pada pengendalian kualitas. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini mampu memberikan tambahan ilmu manajemen operasional yang berkaitan dengan pengendalian kualitas. Tujuan pustaka. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Dari kutipan Prasastono M dan Pradapa SDF 2012 dan pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas merupakan salah satu teknik yang perlu dilakukan mulai dari sebelum proses produksi berjalan, pada saat proses produksi, hingga proses produksi berakhir dengan menghasilkan produk akhir. Dari kutipan Nur Ilham M 2012. Dan alat bantu pengendalian kualitas. Menurut Medisa AT 2017 terdapat 7 alat pengendalian kualitas, yaitu diagram Pareto, diagram sebab, lembar periksa, diagram batang, diagram sebar, peta kendali, dan diagram alir. Statistik quality control. Statistik quality control merupakan sistem yang dikembangkan untuk menjaga standar yang uniform dari kualitas hasil produksi.
pada tingkat biaya yang minimum dan merupakan bantuan untuk mencapai efisiensi perusahaan. Kutipan Nastiti 2014. Dan selanjutnya metodologi penelitian ini terdapat flowchart, yaitu yang pertama mulai dan mengidentifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, pengolahan data, analisa dan kesimpulan, selesai. Dan berikut ini merupakan penjelasan dari flowchart, yaitu identifikasi masalah, yaitu melakukan identifikasi masalah yang ada di PT XYZ. Dan studi literatur, mencari studi literatur sebagai pedoman dalam penelitian menggunakan metode statistical quality control. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara di PT XYZ. Dan pengolahan data yaitu mengolah data menggunakan metode statistical quality control. Dan analisa dan kesimpulan yaitu melakukan analisa dari hasil pengolahan data dan mengambil kesimpulan. Untuk timeline penelitian yaitu yang pertama untuk identifikasi masalah dimulai dari bulan Agustus sampai dengan September, dan studi literatur dicari dari bulan Agustus sampai dengan September, dan untuk pengumpulan data dilakukan secara 3 bulan yaitu bulan Agustus sampai dengan Oktober. Untuk pengolahan data dilakukan dalam 2 bulan, mulai bulan Oktober sampai dengan November, dan analisa dan kesimpulan pada bulan November. Penulisan laporan akhir dimulai pada bulan Oktober sampai dengan November. Dan untuk daftar perusahaan yaitu yang pertama CV hasil barokah mandiri, yang kedua CV Superfit. Dan untuk daftar pustaka yaitu yang pertama Nastiti H 2017 2014, analisis pengendalian kualitas produk dengan metode statistical quality control, publikasi pada PT X Depok Sustainable Competitive Advance. Dan yang kedua Prasastono M dan Pradapa SDTF 2013, kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen, Kentaki, Prediksikan Semarang, Janji, Jurnal Ilmiah Dinamika Pariwisata. Dan juga dari Nur Ilham M 2013, dan yang saya dari Hadiza AT 2017, analisis pengendalian kualitas produk pada Dengkit Tunas di Bandar Lampung. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bandar Lampung. Sekian presentasi dari saya. Bila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.